Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ajeng, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kami akan mencoba membahas kasus pertama mengenai Enron, WorldCom, dan Satyam dengan fokus materi pada Nature of Fraud, Forensic Accountant. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai kasusnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Christian Mola, lalu ada Dimas Wijiutomo, selanjutnya ada Kristianto Aji, dan saya sendiri Sofi Nabila. Langsung memasuki pembahasan, jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Fokus yang akan kita bahas hari ini fraudnya khususnya pada kecurangan pada laporan keuangan yang terjadi di 3 perusahaan yaitu Enron, WorldCom, dan Satyam. Untuk Enron dan WorldCom, dia berada di Amerika Serikat, dan untuk Satyam dia berada di India. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan di 3 perusahaan ini terjadi pada akun pendapatan, dan untuk Enron juga ada kecurangan pada hutang dan investasi. Untuk WorldCom ada kecurangan pada hutang dan Satyam pada kas. Namun yang saya sebutkan itu tidak terbatas hanya di akun tersebut karena kecurangan yang dilakukan bersifat pervasif, artinya satu kecurangan di akun tertentu dapat mempengaruhi akun yang lain, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya siapa pelakunya? Nah, di sini sebenarnya saya ingin meng-highlight bahwa di 3 perusahaan tersebut top manajemen itu terlibat dan bahkan menjadi pelaku utama pada tindak kecurangan ini. Nah, sebenarnya ada juga beberapa karyawan, tapi saya meng-highlight bahwa kecurangan pada laporan keuangan ini sangat bisa terjadi apabila top manajemen itu juga terlibat seperti itu. Dan ketika top manajemen ini terlibat, maka kemungkinan besar juga nominal atau kerugian yang terjadi bisa besar seperti itu. Untuk yang nanti lebih detailnya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk kapan terjadinya kecurangan ini terjadi? Untuk perusahaan Enron, ini sebenarnya terkuak pada tahun 2001. Nah, akan tetapi sebenarnya praktik yang berjalan itu sebenarnya sudah terjadi dari tahun 1997. Seperti itu. Nah, ini ada buktinya. Jadi, dari tahun 1997 itu Arthur Andersen sebagai auditor dari Enron itu sebenarnya sudah merekomendasikan adanya adjustment di akhir tahun seperti itu, namun diabaikan. Nah, setelah itu juga terdapat pengakuan dari Andersen sendiri yang dia mengaku telah merusak ribuan dokumen sejak tahun 1997 hingga 2000 terkait Enron ini, seperti itu, yang akhirnya Enron bangkrut pada tahun 2002, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk WorldCom terjadi pada tahun 1999. Nah, ini buktinya adalah adanya panggilan pemeriksaan dari SEC. Untuk WorldCom akhirnya bangkrut pada tahun 2002, seperti itu. Dan selanjutnya, untuk Satyam terjadi pada tahun 2009 dengan bukti surat pengakuan dari Raju atau CEO-nya kepada SEBI dan pemegang saham mengenai manipulasi pendapatan yang telah dia lakukan, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa kasusnya akan dijelaskan oleh mas-mas berikut. Selanjutnya saya akan membahas mengapa 3 perusahaan yang disebutkan sebelumnya terlibat dalam fraud. Ada 2 teori yang kelompok kami temukan. Yang pertama adalah fraud triangle theory dan yang kedua fraud diamond theory. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah fraud triangle theory. Pelaku fraud biasanya mengalami tekanan yang tidak bisa dibagi pada pihak lainnya dan melihat adanya kesempatan terkait pengendalian yang dimiliki oleh entitas dan memiliki kemampuan untuk memodifikasi peristiwa dan merasionalisasi perbuatannya mencari pembenaran meskipun itu merugikan pihak lainnya.
Dalam kasus Enron, WorldCom, dan Satyam, terdapat beberapa kemiripan mengapa fraud terjadi di lingkungan mereka. Beberapa garis besar yang kelompok kami simpulkan diantaranya, ketiga perusahaan tersebut memiliki tekanan untuk meroleh capaian finansial tertentu. Untuk Enron dan WorldCom, mereka sangat berambisi untuk memiliki pertumbuhan pendapatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk perusahaan Satyam, pemilik perusahaan berambisi untuk memiliki kekayaan dengan cara apapun. Sementara dari bisnis yang mereka jalankan, mereka mengalami periode-periode sulit yang bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan bisnis, sehingga apa yang mereka targetkan tidak dapat tercapai dengan proses bisnis yang wajar. Para pelaku juga melihat ada peristiwa yang bisa mereka modifikasi, melihat kelemahan pengendalian baik internal maupun eksternal pada perusahaan. Pada kasus Enron dan WorldCom melibatkan auditor eksternal Arthur Andersen, sementara pada perusahaan Satyam melibatkan auditor PwC. Keseluruhan auditor dianggap bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan laporan yang tidak semestinya atau tidak benar. Ada perbedaan pada kasus WorldCom, di mana kasus fraud diungkapkan oleh pihak auditor internal. Namun, dari kasus yang kami baca, tetap terdapat tekanan yang diterima oleh pihak auditor internal karena mereka harus mengungkapkan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, para pelaku pada ketiga perusahaan tersebut memiliki akses dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan maupun proses akuntansi. Khusus pada kasus Satyam, pemilik perusahaan mampu membuat sebuah aplikasi yang dapat menampilkan atau tidak menampilkan transaksi fiktif yang dibenamkan pada sistem informasi akuntansi perusahaan. Faktor berikutnya, mereka merasa benar untuk melakukan semua perbuatan tersebut karena ada ketakutan investor akan meninggalkan perusahaan mereka dan akan merugikan perusahaan, juga karyawan yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka merasa bahwa kebutuhan perusahaan saat ini adalah menggambarkan laporan keuangan dalam kondisi yang luar biasa baik. Baik, selanjutnya, fraud ialah hal yang tersembunyi. Tidak ada keyakinan yang absolut untuk memastikan bahwa kecurangan benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, maka auditor harus berupaya membuktikan fraud itu telah terjadi. Dan sebaliknya, untuk membuktikan bahwa fraud sudah terjadi, maka auditor harus berupaya membuktikan bahwa fraud tersebut tidak terjadi. Apabila dikaitkan dengan tiga kategori fraud menurut ACFE, maka fraud yang terjadi pada ketiga perusahaan ini ialah termasuk dalam fraudulent statement, di mana manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan supaya perusahaan seolah-olah masih dalam kondisi sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Maka hal ini menjadi sangat mudah apabila manajemen puncak perusahaan untuk melakukan manipulasi yang dimaksud daripada individu-individu lain di dalam perusahaan. Hal ini karena manajemen puncak memiliki power atau kekuatan untuk menjalankan niatnya dalam mengeksekusi suatu perilaku kecurangan. How atau bagaimana ialah suatu kronologi, fakta, dan atau modus operandi bagaimana suatu praktik fraud tersebut dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sedangkan how much atau lebih biasa kita sebut berapa, itu terkait dengan berapa besar kerugian yang ditimbulkan dari adanya praktik fraud yang terjadi dalam perusahaan, dalam hal ini yang terjadi dalam Enron, WorldCom maupun Satyam. Yang menentukan besaran nilai kerugian ialah ahli, yang biasanya didahului dengan adanya audit investigasi maupun audit perhitungan kerugian keuangan. Kita uraikan satu persatu, mulai dari Enron, bagaimana manajemen perusahaan berupaya untuk membuat laporan keuangan tampak baik di mata para pengguna.
Yang pertama, adanya perilaku akuntansi mark to market, yaitu mencatat unrealized future gains dari kontrak derivatif ke dalam laporan laba rugi tahun berjalan, yang membuat adanya ilusi profit yang sangat tinggi pada saat itu. Yang kedua, yaitu adanya kesengajaan untuk menggunakan entitas tujuan khusus sebagai upaya untuk menjadi sebuah media menempatkan aset-aset yang bermasalah dan juga menjadi sarana untuk menyembunyikan tumpukan utang. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyembunyikan adanya realitas akuntansi daripada menyajikan keadaan yang sebenarnya. Poin selanjutnya yang menjadi modus operandi yang dilakukan oleh manajemen Enron yaitu mereka tidak menyajikan informasi konsolidasi atas transaksi-transaksi yang terjadi di dalam entitas tujuan khusus tadi yang terkait dengan Enron. Berkenaan dengan beberapa poin tadi, maka dari referensi yang kami dapatkan, shareholders mengalami kerugian paling tidak sebesar 74 miliar dolar dalam 4 tahun sampai dengan Enron dinyatakan bangkrut. Selain itu, terdapat info penunjang lain di mana Arthur Andersen sebagai firm akuntansi Enron pada saat itu mengaku bahwa pegawainya telah menghancurkan dokumen dan korespondensi terkait dengan keterlibatan di dalam kasus Enron. Info ini menjadi sebuah petunjuk yang menguatkan terjadinya praktek fraud di dalam Enron. Yang kedua, di WorldCom, bagaimana modus yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menjadikan laporan keuangan WorldCom tampak bagus di mata pengguna, yaitu dengan sengaja mengklasifikasikan transaksi yang seharusnya menjadi biaya operasi menjadi atau dicatatkan sebagai capital expenditure. Praktek ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga pada akhirnya ditemukan adanya accounting fraud sebesar kurang lebih sampai dengan 11 miliar dolar. Termasuk juga ditemukannya adanya tekanan dari manajemen puncak terhadap bawahannya untuk meninggikan atau menginflasikan nilai-nilai akun tertentu di dalam perusahaan supaya tampak lebih profitable. Info penunjang lain yang ditemukan ialah auditor internal menemukan adanya journal entry sebesar 500 juta dolar dalam suatu bentuk berupa computer expense yang tidak ditemukan dokumentasinya, yang ternyata transaksi ini juga dicatat sebagai capital expenditure. Info penunjang ini seperti di Enron tadi menjadi sebuah petunjuk yang menguatkan adanya praktik kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang ketiga, bagaimana praktik fraud yang terjadi di Satyam. Melalui komputer pribadinya, Ramalingga Raju, chairman Satyam pada saat itu membuat begitu banyak akun atau rekening bank palsu. Selain itu, dia juga membuat ribuan akun gaji palsu selama beberapa tahun untuk mengambil uang tersebut setelah perusahaan membayarkannya. Hampir 1,1 miliar dolar dari nilai kas perusahaan yang tercatat di dalam laporan keuangan perusahaan adalah fiktif. Selain itu, yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa telah mengoverstate neraca perusahaan sebesar 1,47 miliar dolar, termasuk accrued interest sebesar 7,74 miliar dolar yang seharusnya tidak ada, dan melaporkan hutang secara understated. Dari praktik fraud yang dilakukan oleh Raju, diyakini kerugian yang terjadi kurang lebih sebesar 1,1 miliar dolar. Dari ketiga kasus tersebut, Enron, WorldCom maupun Satyam, dapat kita ambil satu kesamaan, yaitu adanya kesengajaan dari ketiga manajemen perusahaan tadi untuk berupaya melakukan sebuah praktek kecurangan yang membuat seolah-olah laporan keuangan ketiga perusahaan tersebut tampak bagus di mata para penggunanya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Mola. Silakan, Mas. Bukti mengenai kasus Enron dapat dibagi menjadi 4 timeline. Yang pertama adalah Januari 2002, di mana agen-agen khusus FBI yang ditugaskan untuk menangani kasus ini melakukan penggeledahan pada seluruh bangunan milik Enron
dan menemukan 500 lebih bugs bukti fisik, serta melakukan interview terhadap 100 lebih karyawan perusahaan Enron. Kemudian pada Februari 2002, Board of Directors dari perusahaan Enron sendiri melakukan investigasi internal yang laporannya disebut Power Report, di mana dalam laporan tersebut ditemukan bahwa Enron mendapatkan keuntungan miliaran dolar Amerika dengan melakukan praktik-praktik akuntansi yang sebenarnya tidak lazim dilakukan. Untuk timeline ketiga ada yang dimulai sejak Maret 2002, di mana forensik digital Enron menemukan lebih dari 4 terabyte data mengenai data-data digital Enron yang mencakup juga di dalamnya adalah email dari 600 lebih karyawan. Selain itu, pihak FBI juga mengolah lebih dari 30 terabyte data mengenai indikasi fraud Enron di luar dari data internal Enron. Lalu yang keempat adalah analitik finansial yang mengkombinasikan bank-bank dan broker-broker yang berkaitan dengan Enron, di mana mereka menemukan lebih dari 168 juta dolar Amerika yang mengindikasikan terdapat fraud pada Enron. Untuk bukti-bukti mengenai kasus Satyam, terdapat 3.000 dokumen dan 250 saksi yang diperoleh sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, di mana bukti terpenting adalah 7.561 fake bills yang senilai 5.117 crore. Lalu yang kedua adalah penjualan saham oleh orang dalam mereka yang menurunkan kepemilikan mereka dari 17,4% pada Maret 2004 menjadi 8,7% pada Maret 2008, dan hari ini tidak dipublikasi serta tidak terdeteksi oleh pihak-pihak berwenang. Lalu yang ketiga adalah transaksi antara Ramalingga Raju dan perusahaan-perusahaan milik keluarganya. Ramalingga Raju memberikan 1,6 triliun dolar untuk Maitya Organization, di mana di dalamnya adalah Maitya Infrastruktur dan Maitya Properties. Hal itu untuk memberi kepemilikan perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan tersebut sebenarnya sudah menjadi milik keluarga Raju. Lalu untuk bukti-bukti dari WorldCom, sebenarnya ada banyak bukti, namun 3 bukti yang paling penting adalah hasil dari Financial Reporting Investigation, di mana mengelompokkan bukti-bukti yang ditemukan dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang menyatakan terjadinya reducing reserve account, dan kedua adalah yang menyatakan adanya underreporting expense. Lalu yang ketiga adalah kesaksian dari Scott Sullivan, di mana dia merupakan financial chief perusahaan tersebut, yang menyatakan ada keterkaitan Mr. Evers sebagai pemilik yang memberikan perintah-perintah untuk melakukan hal-hal yang nantinya akan mengakibatkan fraud tersebut. Yang ketiga adalah written evidence of comment dari petinggi-petinggi dari WorldCom untuk melakukan tindakan yang mengindikasikan fraud. Untuk hukum-hukum yang dilanggar oleh perusahaan Enron dapat dibagi menjadi 4 sesuai hukum-hukum yang berlaku pada negaranya. Yang pertama adalah Securities Act, lalu Securities Exchange Act, lalu Exchange Act, dan yang terakhir adalah Exchange Act Rules. Untuk hukum-hukum yang dilanggar pada kasus Satyam, yang pertama adalah Corporate Law pada Companies Act, yang kedua adalah Securities Law pada Securities Contract Regulation, lalu yang ketiga adalah SEBI Act, lalu yang keempat adalah Criminal Law pada Indian Penal Code. Untuk hukum yang dilanggar pada kasus WorldCom dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Exchange Act, yang kedua adalah Exchange Act Rules, dan yang ketiga adalah Securities Act.